Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, sejahtera ya teman-teman. Hari ini hari Jumat lagi, tanggal 12 Januari 2024 ya, jam 8.38. Aku lagi bikin kopi nih, baru memulai hari. Udah antar Tiana sekolah tadi, dia jam setengah 9 udah mulai sekolah. Jadi biasanya antara jam 8.15 sampai jam 8.30 itu anak-anak di drop gitu. Aku udah drop dia tadi. Sekarang lagi mau minum kopi dulu di rumah. Hari ini adalah hari yang bersejarah ya. Hari ini dan kemarin tanggal 11 dan 12 Januari 2024 itu di Den Haag, di International Criminal Court atau Mahkamah Internasional di Den Haag, di The Hague. Itu sedang diadakan sidang hearing, apa ya bahasa Indonesianya ya, aku nggak tahu istilah hukumnya. Sidang tuntutan ya, sidang tuntutan terhadap Israel yang dilakukan atau dilayangkan oleh Afrika Selatan atas kejadian atau perkara genosida yang mereka lakukan atau mereka committed di Palestina saat ini. Dari tanggal 7 Oktober 2023 ya teman-teman, dan mereka juga memaparkan di situ intensinya atau tujuan dari genosida itu sudah banyak atau sudah sering sebenarnya dilontarkan oleh orang-orang pemerintahan yang ada di Israel secara formal. Nah, itu dijadikan barang bukti oleh South Africa atau Afrika Selatan di Mahkamah Internasional di Den Haag. Jadi kita berdoa dan selalu mendukung semoga kasus ini akan betul-betul menjadi sorotan ya teman-teman, apapun hasilnya nanti, karena kita semua tahu ya namanya law. Hukum itu pada dasarnya atau pada ujung-ujungnya lagi jadi wahana atau ajang kuat-kuatan ya. Sadly but true, itu realitinya. Jadi banyak banget negara-negara yang memang kuat secara finansial yang bisa mengontrol hukum ya, nggak usah di internasional. Di Indonesia aja sama seperti itu kan. Tapi kita selalu berharap pasti adalah segelintir orang yang betul-betul yang secara tulus gitu ya, betul-betul melihat kasus ini dari kacamata kemanusiaan dan keadilan, dan semoga juri-juri yang ada di sana juga bisa membuat keputusan yang akan menekan Israel untuk segera menghentikan agresi militernya di Gaza, di Palestina ya, nggak cuma di Gaza aja sekarang, karena juga di West Bank, di tepi barat juga sering banget pelanggaran HAM dan hukum internasional di sana. Kalau misalnya memang Israel bersalah, terbukti melakukan genosida, itu akan panjang prosesnya, bisa bertahun-tahun. Tapi Afrika Selatan sudah meminta untuk memaksa Israel menghentikan agresinya secepatnya, dan ini yang kita harapkan. Yang kedua ini ya, jadi hasil yang panjangnya itu masih terus berjalan, tapi in the meantime ini memang harus dihentikan dulu. Jadi bagaimanapun keputusannya nanti itu menjadi hal kedua yang terpenting, karena yang terpentingnya adalah pengeboman, penyerangan, pembunuhan massal itu harus segera dihentikan secepatnya. Dan itu betul-betul jadi hal yang secara historis ini hal besar gitu, karena Afrika Selatan sendiri seperti yang kamu tahu ya, mereka itu punya banyak pengalaman dan mereka tahu sekali apa itu genosida, apa itu rasisme, apa itu apartheid. Dan mereka sendiri pernah mengalaminya dan mereka juga berhasil keluar darinya, dan semoga perjuangan mereka ini akan menghasilkan keadilan untuk Palestina. Kenapa ini penting buat kita semua teman-teman ya? Karena momentum ini adalah pembuktian kalau nggak selalu yang kuat itu bisa menang ya. Jadi mudah-mudahan, aku berharap sekali, karena banyak banget expert dan organisasi-organisasi humanitarian, law organizations di mana-mana seluruh dunia itu mereka sudah mengumpulkan banyak bukti dan memberikan opini kalau South Africa atau Afrika Selatan itu akan menang di sini. Kita berdoa ya teman-teman. Aku sebenarnya pengen banget ke Den Haag, tapi troops aku, kelompok aku nih, kelompok pejuang yang suka ikutan demo sama aku lagi pada berhalangan ya. Kayak yang lagi sakit, kita doain semoga cepat sembuh. Wulan lagi mau ujian, kita doain semoga juga dia berhasil. Karena kalau aku pikir aku mau, kalau misalnya cuma di Amsterdam atau di Utrecht, aku berani sendiri. Kalau di Den Haag aku harus ada temennya, karena aku bukan akapsi di sana. Karena juga itu adalah hal besar ya, banyak banget jurnalis dan orang-orang yang datang dari mana-mana seluruh dunia, untuk aktivis, politikus, semua datang ke Den Haag untuk nonton acara ini atau mensupport Palestina secara langsung di depan ICC ya itu. Dan juga ada supporter dari Israel pastinya ya teman-teman, mereka itu di mana-mana ya, entah
datang beneran atau mereka dibayar, I don't know, tapi sedikit tapi ada. Dan itu bisa memicu kerusuhan gitu ya. Secara logis aku juga harus mikirin itu ya. Kalau aku datang ke demonstrasi sendiri, aku harus mikirin resikonya, karena nggak bisa egois lagi sekarang. Kalau aku masih sendiri, aku mahasiswa, aku kayaknya pergi langsung ke jalan setiap hari, aku nggak usah mikirin apa-apa lagi. Tapi sekarang karena aku udah punya keluarga, aku ada anak, ada suami, jadi aku harus mikirin juga gitu ya keselamatan aku sendiri. Karena itu aku nggak berani kalau misalnya pergi ke demonstrasi sendirian kalau jauh. Kalau misalnya aksi damai yang ada di Amsterdam atau di Utrecht yang di train station, itu aku biasanya berangkat sendiri, nggak apa-apa. Yang pasti berangkat nggak berangkat ke demo, kita tetap follow, kita ikutin beritanya, kita berdoa, kita melakukan apa yang kita bisa ya untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Jadi teman-teman juga terima kasih ya sudah nonton vlog ini dan vlog-vlog aku. Kalaupun kamu nonton vlog aku yang lama-lama, terima kasih ya teman-teman, karena view kamu itu berkontribusi meskipun sedikit-sedikit kita kumpulin ya. Memang semenjak aku berbicara soal Palestina ini banyak banget hal yang terjadi di sosial media aku kena shadow ban, aku kehilangan view, kehilangan followers, kehilangan subscribers, tapi nggak apa-apa, aku nggak pernah mempermasalahkan itu, karena untuk aku yang penting adalah aku menyuarakan apa yang aku ingin suarakan ya teman-teman. Seperti yang kamu tahu, pokoknya terima kasih buat teman-teman yang masih nonton, yang masih berkontribusi, karena hasil YouTube aku ini, penghasilan YouTube aku ini akan aku sumbangkan ke Palestina teman-teman ya. Dan ini akan aku terus lakukan sampai terjadi gencatan senjata. Kampanye ini aku lakukan teman-teman, ini adalah the least hal kecil yang bisa aku lakukan. Akan aku terus lakukan dengan memasang logo atau memasang awareness tentang Palestina di semua thumbnail aku sampai terjadi gencatan senjata di Palestina. Udah jadi kopinya. Nah sekarang juga hari ini aku mau beli kado untuk temennya Kirana ulang tahun besok. Dia diundang. Jadi aku nanti pasti ke toko mainan nih pagi-pagi. Aku mau nonton sidang dulu. Jadi abis sidang baru aku berangkat ke Heldermalsen, ke toko-toko di sana ya. Di sana ada satu area, enaknya ada sentrum. Kalau di Belanda banyak banget sentrum ya, sentral gitu lah ya di kotanya. Di situ semuanya ada. Jadi kalau aku mau belanja kebutuhan hari-hari, mau belanja pakaian, mau beli mainan, beli shampoo semua di satu tempat gitu. Nggak satu toko tapi satu tempat ya, kita tinggal jalan ke sana kemari. Jadi aku mau ke toko mainan beli kado buat temennya Kirana. Entahlah ya mau beli apa kadonya, kalau nggak dapat mainan beli baju atau gimana. Terus aku mau groceries, belanja mingguan. Terus belanja mingguan, beresin rumah. Tapi rumahku masih bersih, jadi kayaknya nggak usah ngeberesin bener-bener hari ini. Karena minggu lalu itu aku beneran beres-beres untuk foto kan ya. Jadi masih rapih, sekarang tinggal bersih aja. Kalau bersih itu tinggal vakum sebagainya, nggak usah rapi-rapi gitu. Karena yang bikin lama itu rapi-rapi ya daripada bersih-bersih. Kalau vakum, ngepel, bersihin kaca, bersihin pinggir-pinggir jendela itu kayaknya nggak makan waktu banyak gitu ya. Kalau satu ruangan doang. Aku biasanya kalau bersih-bersih itu satu ruangan dulu sehari. Kalau misalnya semua dilakuin sekaligus itu bikin capek banget dan jadinya malah males. Mendingan satu dulu nih, ruang tamu dulu, nanti siangan lagi kamar di atas, nanti besok kamar mandi dan seterusnya. Balada, tinggal di Belanda, nggak ada mbak, tapi nggak apa-apa. Jadi aku masih belum ketemu nih mbak yang mau ngebersihin rumah. Dulu kan ada ya yang datang ke rumah 2 minggu sekali, cuman dia sakit punggungnya, dia injured gitu, kecelakaan, jatuh di rumah sih kecelakaannya, terus dia nggak bisa lagi kerja. Jadi aku masih belum nemu nih orang yang bisa ngebersihin rumah. So far aku ngerjain sendiri semuanya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, dinikmati aja. Nah yang pasti juga aku sekarang lagi seneng banget karena udah mau pergi ke Indonesia 3 minggu lagi ya. Jadi all the mixed feelings yang aku rasakan, concern aku dengan keadaan dunia, tapi di sisi lain juga aku merasa bahagia karena aku bisa pulang sebentar lagi, ketemu sama keluargaku, ketemu sama adikku yang mau nikah, ketemu sama orang tua aku pastinya, dan bawa Kirana ke Indonesia. Aku udah seneng banget. Aku selalu pengen bawa dia ke Indonesia sesering mungkin supaya dia bisa ketemu sama teman-temannya, sama sepupu-sepupunya yang ada di Indonesia dan bisa praktis atau bisa latihan bahasa Indonesia. Nah, Eros juga senang karena kita semua nanti akan ke Bali. Jadi kita Februari berangkat tanggal 2 ya, tanggal 3 kita udah sampai di Jakarta, terus langsung ke Bogor. Terus tanggal 4 aku ada reunian SMA 20 tahun ya, 2 dekade. Nggak kerasa banget udah 20 tahun lulus SMA. Aku di SMA 3 Bogor teman-teman, jadi nanti ada acara reunian di Bogor tanggal 4. Habis itu kita nggak tahu mau ngapain, yang pasti nanti ada wedding tanggal 11.
Terus tanggal 18 sampai 23 kita ada di Bali, setelah itu kita pulang. Sebentar ya, cuma 3 minggu, pengennya sih lama tapi nggak bisa karena kita harus kerja, karena sekolah. Tapi nggak apa-apa, yang penting 3 minggu tapi berkualitas gitu ya. Sih pengennya tuh jalan-jalan gitu teman-teman ya, kalau lagi di Indonesia pengen berkunjung ke Bandung, ke Surabaya, ke Semarang, pengen ke Yogyakarta juga. Cuman karena aku di rumah itu mudik ya, jadi mamaku juga pengennya atau orang tua aku pengennya di rumah sama kita gitu, kumpul sama Kirana, sama Eren, sama aku. Jadi selalu dilema gitu, kalaupun mau pergi nggak enak ninggalin keluarga lama-lama atau mereka ikut, dan kalau misalnya mereka mau ikut pun mereka masih punya banyak kegiatan lain yang susah dijadwalin, yang susah diketemuin jadwalnya gitu. Jadi memang susah, nggak gampang ya. Jadi either nanti aku pergi bertiga aja atau orang tua aku ikut gitu ya. Pengen sih, aku pengen banget sebenarnya ke Yogyakarta, cuman nggak tahu deh. Tapi yang pasti kayaknya aku bakal ke Semarang karena ada sahabatku di situ. Kapan yang belum tahu, yang penting dapatkan waktu untuk ketemu sama teman-teman, saudara, semua yang kita kangenin, dan makan-makan enak. Aku sekarang mau ambil iPad, mau streaming pakai iPad aku, tapi pakai standnya iPad Kirana. Kayak ada di YouTube-nya Al Jazeera ya kalau nggak salah, dia itu streaming live. Berita-berita kayak gini itu kalau media barat mereka nggak cover, biasanya Al Jazeera yang udah pasti, dan media-media kecil gitu yang support Palestina. Kalau misalnya mainstream media kayak CNN, BBC atau di sini NOS yang di Belanda itu mereka mah nggak akan cover. Aku kemarinnya denger seharian aku udah di mobil ya, kan kalau ada berita di radio suka ada tuh ya highlights berita, itu mereka nggak mention sama sekali. Segitu ya sentimennya, segitu dukungannya negara-negara barat terhadap USA atau Amerika dan sekutu-sekutunya. Mereka sampai nggak mau cover berita loh yang padahal di negaranya sendiri lagi terjadi gitu. But that's how it is. Aku kayaknya udah berdamai dengan itu, kayak udah nggak bisa lagi aku apa ya, marahnya udah turun. Aku udah shock terus marah, dan sekarang lebih ke udah deh kita campaign aja, kita kampanye aja sebisa mungkin, kita bantu kasih awareness untuk orang-orang sekitar kita yang nantinya makin lama makin banyak yang tahu. Dan yang pasti yang paling penting itu adalah kita mengajarkan anak-anak kita ya. Kalau untuk aku sendiri PR-ku lebih banyak karena aku raising anak, aku membesarkan anak Indonesia di Belanda gitu ya, dengan influence atau pengaruh yang nanti akan sangat besar pasti dari lingkungan dia. Tapi kita nggak boleh gentar ya, karena memang bagaimanapun juga orang tua itu adalah sekolah pertamanya mereka, dan insya Allah semoga mudah-mudahan Kirana bisa jadi anak yang sensitif dan terbuka gitu ya pikirannya. Dan aku sih percaya, dan aku yakin pasti insya Allah Kirana akan seperti itu, dan mudah-mudahan dia bisa membawa perubahan nanti ya di generasinya. Oke teman-teman, lanjut ya, aku lagi monitor Al Jazeera, belum mulai sidang hearingnya. Aku sambil nontonin live dari para aktivis pro Palestina di Belanda yang jadi teman sekarang karena kita follow-followan di Instagram. Ada yang namanya Crowlin, dia aktif banget membela Palestina. Dia menggalang dana untuk pasang awareness tentang ceasefire now, terus Free Palestine gitu. Pokoknya dia bikin poster-poster juga, dan dia pasang itu di billboard jalan ya, digital billboards gitu, namanya Crowlin. Nah dia ini vokal banget, lucu ada anjing sana. Dan kalau kamu nontonin atau kamu follow para aktivis orang-orang di Belanda yang aktif gitu ya, pro Palestina, kamu lihat di crowdnya itu kalau lagi demo banyak banget orang Belandanya, nggak cuman orang-orang pendatang ya, katanya kan Maroko, Turkish atau orang-orang Muslim gitu ya yang cuman yang demonstrasi. Itu salah banget teman-teman. Pro Palestina ini banyak banget juga orang Belanda. Jadi kalau misalnya aku sering banget vokal ngomongin orang Belanda gini, orang Belanda gitu, tuh aku kritiknya adalah ke pemerintah Belanda teman-teman ya, karena orang Belanda sendiri juga banyak banget yang pro Palestina, cuman mereka nggak punya banyak platform untuk mengekspresikan supportnya, dan juga nggak banyak coverage dari media-media mainstream ya, media-media besar di Belanda dan di Western world lah, di negara-negara Eropa, karena mereka semua bias udah. Tapi yang pasti fakta di lapangan itu memang banyak banget orang yang mendukung kok, banyak banget orang-orang Belanda yang sangat concern sama
perang ini. Jadi ada harapan lah, aku punya harapan besar gitu dengan kelompok ini yang mereka akan menyebarkan awareness, dan banyak juga anak-anak muda gitu teman-teman ya, yang anak-anak sekolah atau mahasiswa. Generasi baru akan mudah-mudahan memutuskan rantai kolonialisme dan double standardnya orang-orang barat atau Eropa. Sekarang aku masih nunggu sambil nontonin story-story teman-teman yang ada di sana. Aku pengen banget ke sana. Kalau nonton gini tuh langsung aduh, hati bergetar, darah bergejolak gitu ya. Karena memang aku nih orangnya gitu. Kalau kamu kenal aku dari lama, misalnya teman-teman yang nonton di sini pernah kenal sama aku dari zaman sekolah dulu, aku tuh memang orangnya suka aku tuh aktif banget lah gitu ya. Kayaknya kalau misalnya aku nggak pilih jalan karirku sekarang ini, aku bisa end up kerja buat organisasi non-profit gitu ya, yang memang misinya kemanusiaan gitu. Tapi kan jalan hidup aku menunjukkan atau membawa aku ke tempat yang lain gitu. Sekarang aku punya keluarga, jadi memang kontradiktif banget gitu perasaanku. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kalian udah besar, aku bisa lebih aktif lagi ke kegiatan kemanusiaan seperti ini ya teman-teman. Kalau memang aku disuruh milih sih, aku pengen banget gitu berhenti pekerjaanku yang sekarang dan fokus ke kemanusiaan. Tapi kan kita juga harus realistis gitu ya. Saat ini aku udah berkomitmen untuk menjadi ibu, dan itu adalah komitmen yang gak gampang dan seumur hidup gitu. Jadi ketika aku jadi ibu itu aku sudah punya banyak tanggung jawab yang nggak bisa aku tepis begitu saja gitu ya. Betapapun besarnya keinginan aku untuk kontribusi dalam kemanusiaan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti aku bisa melanjutkan apa ya, misi dan panggilanku yang dari aku muda dulu udah ada di situ ya, panggilan dalam diriku. Karena memang dunia ini memang harus begitu ya teman-teman, harus balance gitu. Jadi ada banyak orang-orang yang nggak peduli, which is fine karena ya memang nggak peduli gitu. Ada orang-orang yang peduli misalnya, dan sayangnya emang jumlahnya nggak sepadan. Karena itu orang-orang yang peduli ini harus bikin extra effort untuk didengarkan gitu. Tapi aku juga nggak menyalahkan orang-orang yang nggak peduli itu, karena mungkin mereka nggak banyak exposure, nggak banyak tahu, dan memang perbedaan pengalaman dan perbedaan pengetahuan itu sangat amat mempengaruhi opini seseorang. So kalau kamu nggak pernah mengalami, nggak pernah tahu, nggak pernah baca, ya nggak tahu kan, jadinya gitu. Untuk itulah orang-orang yang tahu akan memberikan awareness kepada yang nggak tahu. Semoga nanti di kedepannya akan menjadi lebih baik ya dunia ini secara general. Tapi secara kecilnya itu, harapan aku memang saat ini tuh kalau ngelihat memperhatikan apa yang terjadi gitu ya di dunia, yang paling penting lah kita cuman harus introduksi ke anak-anak kita ya teman-teman, ke keluarga kita yang kecil ini, dari kecil memberikan mereka pendidikan dan melatih mereka untuk berempati gitu kepada orang lain. Karena kasus yang aku perhatikan dari kenapa di barat ini orang-orang nggak peduli gitu ya, karena mereka sangat individualistis. Jadi mereka memang kurang ada empati sama orang-orang yang lain gitu, apalagi yang susah, karena mereka nggak pernah susah hidupnya, jadi nggak tahu gimana yang susah. Sementara kalau kita lihat dari sisi orang yang susah gitu ya, orang-orang di dunia ketiga, orang-orang yang nggak mampu, mereka juga susah berempati karena mereka pusing sendiri dengan urusan mereka gitu. Mereka udah sulit dengan keadaan mereka, sehingga susah untuk berempati kepada orang lain juga. Jadi seperti tidak peduli, padahal mereka tuh bukan yang nggak peduli, emang nggak punya kapasitas untuk membantu. Tapi sebenarnya kenyataan di lapangan itu kalau orang-orang yang nggak mampu malah lebih banyak membantu sesamanya daripada orang-orang yang mampu, yang cenderung tidak peduli, yang hanya memikirkan diri sendiri gitu teman-teman. Aduh jadi panjang ya. Oke, aku sekarang mau nungguin sidang dulu. Teman, aku seneng banget abis lihat hasil foto-foto tadi baru dikirimin sama fotografernya Nili yang jadi temen sekarang ya. Tuh teman-teman, bagus banget foto-fotonya. Aku lagi lihat-lihat, pilih-pilih, dia kasih semuanya. Jadi aku tadi ngeliat-liat terus udah jam segini, udah jam 12:30. Ini sidangnya masih jalan ya, masih berlangsung. Tapi aku harus mulai kegiatan nih, harus ke pasar. Tadi beli kado sama mau beli groceries ya buat masak ntar malam. So, aku bakal nonton aja nanti siaran ulangnya, karena ini memang sekarang testimoninya dari pihak Israel ya. Udah tau lah kita ya, blah 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 blahnya mereka, cari pembenaran dan lain sebagainya. Kita berdoa aja semoga sidangnya lancar dan kebenaran, justice, keadilan akan ditegakkan segera ya.
Oke, lanjut ke kegiatan berikutnya, ke Geldermalsen. Teman-teman, kita berangkat ya. Hari ini dingin banget, 1 derajat nih, nggak tahu sekarang masih 1 atau udah turun lagi di bawah 0. Jadi gini aja nih, kalau musim dingin tuh boring banget, kelabu. Jadi nanti mau aku pas-pasin udah kayak Michelin. Mau aku pas-pasin sama jam jemput Kirana sekolah ya. Sekarang jam 12.45, jadi mungkin aku sejam setengah belanja terus langsung jemput Kirana dari sekolah supaya nggak bolak-balik gitu. Udah mulai pakai jaket yang tebal lagi ya teman-teman, karena sekarang dingin banget nih. Aku nggak tahu berapa sekarang, berapa derajat ya. Tadi sih 4 sekarang. Oke, nggak begitu dingin. Akhirnya kayak rasanya tuh lebih dari minus deh. Memang kan kalau temperatur itu ada full atau fill ya. Tunggu aku naikin heater dulu sama pakai pemanas tangan setir. Jadi aku lepas sarung tangan. Ya, jadi kalau hari Jumat begini teman-teman ya. Dan ini adalah hari dimana aku bisa atau sempat bikin vlog, karena biasanya kalau lagi hari kerja itu susah nyari waktunya. Pengen sih kadang-kadang juga kalau aku lagi kerja di rumah bisa ya bikin vlog, tapi ya beginilah kerjaanku sehari-hari, kegiatanku sehari-hari. Oke. Jadi kalau di Belanda itu teman-teman, kalau lagi di jalan ya, ada pertigaan gitu, intersection ya, ada pertigaan atau perempatan. Kalau jalannya sama ya, jalannya maksudnya nggak lebih besar dari yang satunya, ya kita bilangnya itu satu level gitu. Yang mobil dari kanan selalu dapat prioritas, jadi kita harus nunggu lihat ke kanan. Kalau aku lagi, meskipun aku mau lurus, yang kanan harus dikasih jalan duluan. Aturannya begitu ya. Terus apa ya? Aku beneran udah pengen buru-buru pulang kampung. Perasaanku jadi terbagi-bagi gitu kalau udah tahu ya mau pergi, mau ke Indonesia tuh kayak gak konsentrasi lagi, nunggu saatnya tiba gitu kita pergi ke Indonesia. Jadi saking excitednya, kan memang setiap musim itu aku selalu ganti isi lemari Kirana ya, rapihin gitu. Kalau ada baju yang kecil aku kasih ke yang anak kecil atau sumbangin. Kalau misalnya baju-baju musim panas yang masih bagus, yang masih cukup gitu, aku simpen dulu di box, dipisahin, jadi nggak di lemari, karena sekarang nggak dipakai kan percuma ya, lemarinya penuh gitu. Jadi aku selalu ganti pakaian musim panas dan musim dingin. Jadi kayak sekarang nih udah nggak dipakai lagi kan pakaian musim panas, aku keluar lagi bulan Juni gitu. So harusnya dari bulan Oktober udah aku kerjain sih, cuman karena kemarin nggak begitu dingin, jadi masih suka dipakai tuh baju musim panas, cuman pakai cardigan lagi atau pakai sweater lagi atau pakai celana double gitu, Kirana ya. Nah sekarang udah dingin banget, jadi nggak mungkin kepake sama sekali. Jadi aku rapihin. Nah sambil aku rapihin, aku pikir daripada aku simpan di kotak yang biasanya aku pakai untuk simpan itu, ya udah aku masukin aja ke koper, karena kita mau jalan ke Jakarta kan. Karena baju-baju ini nanti bakal dipakai di Indonesia dan di Bali gitu. Ya udah aku jadi sekalian packing. Udah masukin baju-baju Kirana ke koper, aku pikir ya udah aku sekalian juga packing, karena pakaianku yang musim panas juga akan aku pakai sekarang. Jadi aku masukin dress-dress, baju yang tipis-tipis semuanya masuk ke koper. Intinya aku udah packing guys. Saking excitednya ya. Jadi satu koper udah lumayan penuh dengan pakaian aku dan Kirana. Ntar tinggal ditambahin oleh-oleh, titipan-titipan teman-teman dan saudara-saudara. Terus nanti koper yang kedua ketiganya aku isi makanan lah ya, buat oleh-oleh. Lanjut belanja tuh, beli buah, sayuran sama makanan. Masih sepi jam segini supermarketnya. Hey, sudah ada anak kecil teman-teman. Sekarang lanjut ke kegiatan berikutnya. Tadi udah ke supermarket, udah belanja ke rumah oma. Sekarang Kirana udah pulang sekolah. Mau kemana? Mau ngapain sekarang? Bilang. Les nari nih, udah di depan gym sekarang. Mau ngapain? Apa ai? Les nari nih, di sini tempatnya. Di gym ya.
Papa sekarang mau turun. Ik heb geen idee wat dit is. Nah lanjut guys, sudah pulang mau bilang berenang, sudah pulang nari. Sekarang kita lagi di depan food truck, kita beli shawarma. Tuh. Ik heb geen idee hoe die dingen werken. Ini nyalain lampu soalnya kadang susah pakai seatbelt kalau udah gelap. Tuh ya, food trucknya ramai sekarang, orang-orang pada mulai berdatangan. Sampai rumah. Sekarang kita mau makan ya teman-teman. Aku suruh Kirana siapin mejanya, siapin piring Kirana sendiri nih shawarmanya. Kalau Jumat malam kita santai, nggak usah masak banyak-banyak. Nih yang kamu yang kecil. Ik heb Rotinya. altijd een minietje. Nanti kalau kurang tambah lagi. Ini buat Ernst yang besar. Dus ze zijn allemaal mini. Ini sausnya enak banget nih teman-teman. Saus Ik vind ze niet zo bawang lekker. putih. Ini punya Pak Salam. Ik wist niet eens dat ik zelfs 2 broodjes had. Coba bukain Kirana gimana? Lepeltje Ini nodig. suaminya Kirana. Ya ambil dong, orang suruh siapin. Ini punya aku. Jij hebt het niet besteld. Emang harus bestel? Ya. Oke, teman-teman kita mau makan dulu sekarang. Ini adalah kegiatan kita ya di hari Jumat. Jadi basically kalau Jumat tuh aku cuma nganterin Kirana kemana-mana sambil di sela-selanya belanja untuk keperluan sehari-hari dan makanan. Jadi sekarang kita mau makan. Besok hari Sabtu Kirana mau pergi ke acara ulang tahun temennya. Deketin piringnya sayang. Ya. Jadi sampai sini dulu vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Dadah sayang.